Ada. Jadi memang selalu aja apa yang dia kerjakan itu nggak pernah tuntas. Selalu bergantung kepada orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Ada nggak yang begini? Di luar sana ada nggak? Banyak nggak? Kalau dalam ruangan ini, harusnya di sini udah selesai ya. Oke, karena di sini kata Otto Lasky, usia 15 tahun harusnya sudah selesai. Usia 15 tahun, ketergantungannya. Ya kan? Harusnya sudah selesai. Tapi ada yang masih melakukan itu? Ada nggak? Jadi kalau orang ini diajak untuk melakukan servis, ya nggak mungkin. Toh untuk memenuhi kebutuhan menyelesaikan tanggung jawabnya aja belum selesai. Bagaimana dia berpikir tentang memberikan pelayanan yang terbaik atau pandangannya lebih luas terhadap apa? Terhadap pekerjaannya. Itu kata Otto Lasky, gitu ya. Oke, yang kedua, ego dependent. Apa itu ego dependent? Dia adalah ketika dia ketemu dengan teman sejawatnya, atau ketika dia lagi makan bareng, lagi istirahat, lagi jalan bareng-bareng, yang dicerita adalah kapan ya gajian, kapan ya remon keluar, kapan ya tunjangan keluar, kapan ya bonus keluar, kapan ya THR tuh keluar. Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Kalau di dalam ruangan ini kayaknya nggak ada deh, ya kan? Di luar sana kita cerita orang luar sana, betul nggak? Iya. Kalau di dalam ruangan ini nggak salah lagi. Banyak nggak juga ya? Oke. Jadi yang dia pikirkan, dia lakukan adalah warna biru. Kalau saya kerjakan pekerjaan saya ini, emang apa yang saya dapatkan? Transaksional. Ada nggak yang begitu? Ada. Banyak. Orang kayak begini diminta untuk melakukan servis itu sulit. Ada, bisa, oke. Kalau naikin tunjangannya, ada nggak tunjangannya? Servis. Ya kan? Gaji aja belum turun. Remon juga belum turun. Apaan servis. Ya udah kerjain aja apa yang dikerjakan gitu. Gue mau pulang. Saya mau pulang gitu kan. Ada nggak yang begitu? Di luar sana ada. Di luar sana banyak. Kalau di sini enggak, saya yakin. Ya kan? Oke. Harusnya dia selesai di usia 25 tahun. Untuk level thinkingnya di bagian situ. Oke. Ada lagi level ketiga. Level ketiga, dia sudah jarang berbicara tentang apa yang saya dapatkan pada saat saya melakukan ini. Tapi bagaimana agar dia terlihat baik di depan orang lain, bahkan di depan pimpinan, karena ada tujuan-tujuan tertentu jabatan. Level 3. Jadi bukan lagi, tidak lagi berbicara apa tentang gaji banyak atau segala macamnya, tapi bagaimana agar dia terlihat baik di depan pimpinan untuk satu tujuan tertentu. Kadang-kadang jadi bermuka dua. Di depan, baik banget. Ayo, ada kepala dinas, ada bupati kah, berkunjung, servisnya keren banget. Oh ibu, silakan bu, ada yang bisa dibantu? Ayo silakan bu, silakan. Manis banget. Tiba-tiba kepala dinas udah berbalik, gitu ya, atau bupati udah berbalik, lanjutin deh. Itu level 3. Ada nggak yang begitu? Di luar sana kita nggak bicara tentang ini. Ada. Di sini insya Allah nggak ada. Ya kan? Dari raut-raut wajahnya nggak ada sama sekali. Ya kan? Oke, angkat kedua tangannya, tepuk orang sebelah kiri kanannya, katakan, bos, itu bukan Anda bos ya. Oke, level 3 gitu ya. Kok jadi pada termenung semua gitu ya? Lagi meresapi gitu? Atau kayak tertampar gitu? Oh enggak ya. Gak apa-apa. Saya yakin dan percaya bahwa sesi kita ini tuh didesain oleh Tuhan. Percaya nggak Bapak dan Ibu? Percaya kan? Siapa yang percaya bahwa tidak ada daun yang jatuh tanpa seizin Tuhan? Tidak ada daun yang terbang tanpa seizin Tuhan. Di tengah hiruk pikuknya kehidupan Bapak dan Ibu, tiba-tiba Anda dikumpulkan di dalam ruangan ini. Lalu kenapa tiba-tiba kami dipanggil ISQ? Bisa jadi, ya mungkin lembaga yang lainnya kenapa ISQ, dan kita membahas tentang hal ini. Satu hal, ya, jauh sebelum itu Bapak dan Ibu
Ya, kita sudah digariskan bahwa akan berjumpa, bahwa tanggal ini, tahun ini, bulan ini, detik ini kita berjumpa dan kita akan bahas ini. Di balik daripada perjumpaan kita ini, mungkin Anda berpikir ya ini kewajiban, ini wajib, ya kan, dari dinas. Tapi di antara sekian banyaknya orang, tenaga kesehatan, bidan, kemudian frontliner, kenapa Anda yang duduk di sini? Bisa aja Anda nggak datang, bisa aja Anda nggak hadir di dalam ruangan ini, betul nggak? Tapi Anda hadir kalau bukan karena Tuhan yang menguatkan Anda untuk berada di sini. Ya, kita ambil momentum baik ini, betul kan, Bapak dan Ibu? Karena kan manusia senantiasa diberikan dua pilihan. Kita diberikan kebebasan untuk memilih atas kejadian-kejadian ini. Atas kejadian apapun yang terjadi kepada diri kita, kejadian terhadap alam semesta, kita diminta untuk ikro atau membaca. Ya kan? Kita diminta untuk membaca. Ikro, baca dengan nama Tuhanmu. Artinya, ya kita memang diminta untuk memilih. Manusia diminta untuk memilih. Atas segala kejadian, ambil hikmahnya, ada dua kacamatanya. Silahkan pilih. Kebaikannya atau keburukannya, silakan dipilih, silakan. Anda duduk di sini, kemudian Anda memilih dan melihat kepada hal baiknya, maka ya silakan, kata Tuhan. Kami hanya bertugas untuk menyampaikan hal ini, gitu. Ya kan, silakan pilih. Anda juga mau berpikir, nih ngapain sih, ini apaan sih, kok bahasnya seperti ini, bla 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 bla, gitu kan? Ya kata Tuhan, ya silakan pilih yang mana. Di sesi atau di fase pertama itu, silakan memilih apakah kanan apa kiri, silakan. Tapi setelah kita memilih fase pertama, kemudian kita masuk kepada fase kedua, di mana konsekuensi terhadap apa yang kita pilih itu Tuhan sudah tidak memberikan pilihan. Artinya kita memilih di awal, kita mau kanan apa kiri, tetapi konsekuensi atas pilihan kita itu, ya kita nggak diberi pilihan lagi sama Tuhan, sama Allah. Kalau ambil kanan, ya udah kanan pasti yang akan dapat konsekuensinya. Kalau kiri, ya udah gitu. Yes, maka kita benar-benar jadikan momentum malam ini tuh sebuah hadiah karunia dari Tuhan. Betul tidak Bapak Ibu? Oke, boleh lihat dulu kiri dan kanannya. Oke. Angkat kedua tangannya, tepuk orang di sebelah kiri kanannya, katakan Besti. Oh enggak, bukan lagi Besti. Itu tadi Besti karena semua bidan di sini. Ya kan, masih oke lah kalau Besti. Tapi kalau Besti bagi bapak-bapak di belakang sana kok agak jijik gitu ya, kok agak aneh gitu ya. Oke, bos-bos aja berarti, boleh ya. Oke, angkat kedua tangannya, tepuk orang sebelah kiri kanannya, katakan bos-bos. Anda berharga bos. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah. Oke, level 3. Apa level 3? Sosio dependent. Akhirnya apa? Ia cari muka aja udah, iya kan? Untuk tujuan tertentunya. Harusnya dia selesai, kata Otto Lasky secara risetnya, dia sudah selesai di usia 40 tahun. Tapi pertanyaannya adalah banyak nggak orang yang usia 40 tahun dia tetap berada di level 2? Banyak nggak? Banyak atau sangat banyak? Ya, gak selesai-selesai, dia masih tetap berada di level 2. Kalau saya kerjakan ini, emang berapa yang saya dapat, hitung-hitungannya. Betul ya? Oke. Yang keempat adalah intradependent. Apa itu intradependent? Ya, ketika dia bekerja, dia sudah memahami bahwa saya sudah dipilih dan saya sudah memilih berada di pekerjaan saya ini. Maka apa yang saya perlu lakukan maksimal, segala hal apa yang bisa saya lakukan untuk memaksimalkan, punya prinsip udah. Ya kan? Yang mau saya suka dengan segala macam kebaikan keburukannya tempat saya, maka itulah saya pegang prinsipnya, saya akan berikan yang terbaik. Itu di level berapa? Level 4. Level 5, dia sudah tidak lagi berpikir apa yang didapatkan dari tempat pekerjaannya, tetapi dia sudah berpikir lebih jauh, apa yang saya bisa kontribusikan untuk masyarakat.
bukan terhadap apapun, bukan terhadap materi apapun, bukan terhadap penghormatan apapun, tetapi apa yang sudah bisa saya berikan. Oke. Pertanyaannya adalah Anda berada di level berapa? Banyaknya di tempat Anda, di puskesmas Anda, ya kan? Kalau yang bidan mungkin satu hari dia berada di puskesmasnya sudah bisa lah selama bertahun-tahun, kemudian bisa mengobservasi. Kira-kira orang yang ada di puskesmas Anda di level berapa yang kebanyakan? 1, 2, 3, 4, apa 5? Banyak yang 3, banyak yang 2 gitu ya. Oke, gak apa-apa. Tapi bisa nggak kita berada di level ke 5 dan 4? Bisa? Siapa yang mau kita berada di level 4 dan 5? Angkat tangannya, katakan saya. Yes. Itulah yang boleh Anda lakukan. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Anda semuanya. Gimana caranya? Iya kan? Salah satu cara untuk membuat level thinking kita, sosio emosional kita naik, maka kita temukan alasan kita dalam melakukan pekerjaan kita. Oke? Dan ada sebuah pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, namun pastikan bahwa Anda menulisnya di kertas post-it kecil yang nanti akan dibagikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Pertanyaannya begini, ya, pertanyaannya begini. Apa yang membuat Anda bersemangat bekerja di tempat Anda saat ini? Oke. Silahkan, ada kertas post-it, boleh nanti dibantu dibagikan. Setiap orang boleh silahkan untuk diambil satu gitu ya, terus diestafetkan kepada yang lainnya. Oke. Sebelum Anda tulis, perhatikan dulu baik-baik, tentu ada banyak motivasi Anda. Contohnya gini ya, contohnya gini. Saya bersemangat bekerja gitu ya, saya semangat bekerja jadi bidan atau jadi frontliner ini karena istri atau anak atau uang atau gaji atau cicilan boleh gitu ya. Jadi atau orang tua atau keluarga, seperti itu ya, tidak dalam bentuk kalimat tapi satu atau dua kata. Contoh orang tua, contoh keluarga, contoh anak, contoh uang. Tidak perlu tulis namanya. Oke, tidak perlu tulis namanya. Supaya sesi ini benar-benar Anda dapatkan, maka saran saya, apapun yang membuat Anda semangat selama ini, itu tuliskan. Oke, supaya nanti benar-benar Anda hasilnya. Oke? Ya, silakan ya. Tuliskan dulu, nggak perlu tulis nama. Tuliskan dulu satu hal, apa yang membuat Anda bersemangat bekerja, apa yang memotivasi. Oke, silakan satu orang, satu yang dituliskan. Bagus, ayo silakan. Oke. Sini juga ada apa nih ya? Oke, suatu pekerjaan atau uang mencoba menghaluskan. Oke, nggak apa-apa. Terus kemudian ingin punya rumah sendiri, berarti di sini juga ya, gaji uang. Oke, apa yang membuat semangat bekerja? Karena ini ada uang juga, banyak ya guys. Oke, gak apa-apa, Anda jujur lebih bagus. Uang. Terus, oke, di sini juga ada uang, ya. Oke, maaf. Di sini juga ada uang. Banyak, pokoknya banyak uang tadi. Oke, apalagi? Nah, untuk UKT, untuk kesuksesan anak saya. UKT itu apa? Oh, UKT apa? Oh, uang kuliah. Berarti uang juga berarti ya? Oh, uang. Oke. Apa yang membuat bersemangat adalah karena cinta pekerjaan. Tapi disuruh satu, pilihnya 3 nih ditulis. Mungkin nggak bisa dipisahkan kali ya. Pokoknya nggak bisa coach 3, saya bilang. Oh gitu, ya udah. Apa? 1, cinta dengan pekerjaannya. Yang kedua, karena uang. Kayaknya karena uang nih, makanya dia cinta pekerjaannya. Oh enggak ya? Oke, untuk anak saya. Yes, ya. Oke, berarti untuk uang. Apa yang membuat semangat? Karena ada gaji lah.
Oke. Apalagi kalau ini anak dan keluarga, berarti kita taruh di sini. Anak dan keluarga juga banyak. Ini orang tua, gitu ya, anak. Oke, di sini juga keluarga, orang tua, keluarga, anak, gitu ya. Oke, ini juga uang ya. Pokoknya hanya dua nih kayaknya nih, antara uang dan orang tua atau keluarga. Oke, oh ini ya. Ini masih tetap pertama anak sih, ya, anak. Oke, berikutnya, oh ini dia nih, wih masya Allah. Apa yang membuat Anda bekerja? Karena ibadah. Ini bisa dideteksi nggak orangnya? Ini nggak perlu gaji lagi nih Bu, nggak usah digaji. Satu orang nih udah, ya. Bisa dideteksi kan tulisannya? Lumayan kan, nggak perlu digaji. Enggak ya? Oh, ini juga gaji nih, ini gaji. Terus apalagi orang tua, keluarga, tempat kerja tidak jauh dari rumah. Oh, itu yang membuat semangat. Kayaknya perlu diuji nih Bu. Ya, mana kepala dinasnya? Suruh yang paling jauh. Enggak ya? Enggak. Astagfirullahaladzim. Enggak ya? Keluarga, anak dan keluarga. Ini ya Allah, diminta satu kata dia curhat. Ya. Saya merasa menjadi seorang pelayan publik adalah takdir Tuhan yang harus saya lakukan sebaik mungkin. Ini adalah cita-cita saya, maka saya harus konsisten terhadap pilihan saya. I really love my job. Kenapa curhat gitu ya? Berarti apa cita-citanya? Justru malah cita-cita itu apa yang membuat kamu bersemangat untuk capai cita-cita itu maksudnya ya. Oke, udah curhat, salah lagi. Oh enggak ya? Oke, apa yang membuat Anda semangat? Karena keluarga ya. Terus keluarga, anak, gaji, pokoknya banyak nih. Oke, gaji, keluarga, wah itu aja ya. Gaji, keluarga, anak, orang tua, dan juga ada yang ibadah. Keluarga, anak, alhamdulillah bekerja di instansi bersama dengan suami. Cie. Alhamdulillah dekat dengan rumah. Cie. Itu aja tuh yang membuat mereka bahagia gitu ya. Membuat bahagia karena banyak temen. Oh, ini kalau pas lagi gajian suruh aja tuh teman-temannya ngumpul, ya kan? Gak usah dikasih gaji, karena yang bersemangat adalah temennya. Oke, apa nih bahagia dunia akhirat bersama keluarga? Oke, bahagia keluarga ya. Oke, apa nih? Pokoknya gitu deh, banyak yang curhat ya. Kebutuhan hidup itu apa maksudnya? Uang, bagus sih diperhalus dikit ya. Oke, terus apa nih kebutuhan hidup? Banyak ya, ada dua nih kebutuhan hidup. Oke, kayaknya nih contekan dah, dua-duanya. Udah, itulah ya. Sip, thank you, terima kasih ya. Kita perlu memahami alasan kita. Kalau Simon Sinek berkata start with why. Kalau pernah Anda baca bukunya. Kalau kata Simon Sinek, mengerjakan sesuatu itu tuh temukan dulu alasannya. Kenapa? Kenapa kira Bapak-bapak Ibu? Kenapa kita perlu menemukan alasan pada saat kita bekerja? Supaya maksimal, semangat. Oke, saya ada sebuah simulasi gini. Pak, Bu, amit-amit ini terjadi, tapi ini hanya untuk mensimulasikan agar Anda paham betapa pentingnya alasan itu kita temukan dalam apapun yang Anda kerjakan. Sekuennya gini, Anda lagi duduk di dalam ruangan ini, tiba-tiba Anda mendapatkan notifikasi WhatsApp dari orang terdekat Anda di rumah. Disampaikan Anda harus segera pulang malam ini. Kenapa? Karena orang terdekat Anda di rumah paling Anda sayang, dia harus segera dibawa ke UGD dan hanya Anda yang bisa membawanya ke UGD. Maka apa yang Anda akan lakukan? Minta izin. Oke, udah dapat izin kan? Dapat izin. Ternyata Anda mencoba keluar dari pintu itu, ternyata pintunya terkunci. Apa yang Anda akan lakukan? Minta tolong. Minta tolong, telepon sana sini, nggak ada yang datang. Tapi Anda udah telepon, segera. Kalau enggak, bisa gawat nih orang.
pecahin kelamaan. Udah aku pecahin, pop gitu kan ya. Dia pecahin, oke udah pecah, udah terbuka lah. Iya kan? Anda bawa kendaraan di bawah, di parkiran, ternyata kendaraan Anda nggak nyala mesinnya. Nggak bisa di starter. Order Grab, iya kan? Oh, nggak ada yang bisa. Hanya Anda, disclaimer, hanya Anda yang bisa membawanya ke UGD. Nah, apa itu PSC? Oke, Anda telepon, nggak angkat-angkat. Apa yang Anda lakukan? Anda pesan Grab. Oke, Anda dapat Grabnya tuh. Anda udah dapat Grabnya, iya kan? Dapat Grabnya, tiba-tiba di tengah perjalanan udah dekat sih rumah Anda, udah kelihatan rumahnya. Mogok juga, apa yang Anda lakukan? Lari. Itu yang Anda lakukan di sekuen pertama ya. Oke, yang kedua. Oke, sekuen yang kedua. Anda juga duduk di dalam ruangan ini, tiba-tiba Anda juga dapat notifikasi WhatsApp dari orang terdekat Anda juga, diminta pulang ke rumah. Kenapa? Karena anak tetangga Anda sedang sakit. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Dari wajah-wajahnya, ngapain kau pulang? Minimal iya GWS kirimin doa gitu ya. Oke, pagi. Sama dua hal, iya kan? Dua hal ini, satu sekuen. Dapat notifikasi WhatsApp yang mana yang membuat Anda lebih kuat untuk pulang. Satu apa dua? Satu. Kenapa? Karena keluarga alasannya kuat, betul tidak? Karena alasannya kuat sehingga dapat berita itu, kabar itu, Anda langsung kemudian minta izin. Dapat izin, ternyata pintunya terkunci. Berhenti nggak di sana? Nggak berhenti. Coba telepon, nggak bisa. Ya udah gua dobrak, ya kan? Udah didobrak, ternyata di bawah, ya kan? Mobilnya nggak bisa nyala, gitu ya? Nggak bisa nyala mesinnya. Berhenti nggak di sana? Nggak berhenti. Anda coba telepon tadi siapa bu? PSC, iya kan? Anda mencoba untuk telepon PSC, ternyata nggak konek juga. Ya udah, apa yang Anda lakukan? Pesan Grab, iya kan? Oh, pesan Grab, ternyata di pinggir, di jalan, di pertengahan jalan, lobet, mati juga mesinnya. Apa yang Anda lakukan? Lari. Itu karena kuat alasannya, betul tidak? Iya. Saya justru malah curiga ketika sekuen yang kedua, Anda sampai dobrak pintu, Anda sampai telepon PSC, Anda sampai lari ke rumah Anda, jangan-jangan ada investasi Anda di anak itu, anak tetangga itu, ya kan? Satu sekuen, Bapak Ibu, satu sekuen, tapi cara Anda berbeda. Kenapa? Karena Anda ketemu why-nya, alasannya yang kuat. Itu kenapa kata Simon Sinek bahwa temukan dulu sesuatu itu alasannya, mengapa Anda lakukan. Kalau ada hal-hal yang Anda lakukan, jangan tanya itu apa, jangan tanya itu bagaimana, tapi tanya mengapa Anda harus mengerjakannya. Anda ketemu why-nya, kuat why-nya, maka Anda akan extra miles, hebat, luar biasa, tidak berhenti dengan tantangan dan rintangan apapun. Tapi gak selesai hanya dengan ketemu why. Dr. Ari menyempurnakan, ada 3 why itu. Ada 3 why-nya. Yang pertama adalah alasan, karena nanti Anda boleh masukkan di bagian mana Anda why-nya. Ya, di bagian mana why-nya. Tolong benar-benar Anda perhatikan di sini. Anda perhatikan baik-baik, Anda akan ketemu sesuatu di sini. Banyak orang ketemu titik baliknya. Kalaupun Anda terkantuk-kantuk, gak apa-apa. Tapi pastikan Anda pahami ini. Ini akarnya manusia itu. Oke, tegakkan badannya, lihat ke depan. Ada alasan yang strong why. Strong why itu apa? Gaji, tunjangan, bonus, itu yang Anda tuliskan tadi di sini. Ya kan? Siapa yang bersemangat
karena dapat gaji? Angkat tangannya, katakan saya. Oh, ada yang nggak bahagia kalau dapat gaji? Kayaknya nggak perlu nih Bu, kita dapat aja. Lumayan kan, bisa disumbang. Coba, siapa yang bahagia kalau dapat gaji? Angkat tangannya, katakan saya. Mana suaranya? Kencang suaranya, boleh ya, boleh. Siapa yang semangat dan bahagia kalau dapat gaji? Angkat tangannya, katakan saya. Kurang kencang, kurang semangat. Siapa yang bahagia kalau dapat gaji? Angkat tangannya, katakan saya. Berarti bahagia ketika dapat gaji, betul nggak? Bahagia atau sangat bahagia? Sangat bahagia. Oke, biasanya tanggal berapa bahagia itu berarti? Oh, tanggal 1. Tanggal 1 bahagianya. Kenapa? Oh, dapat gaji. Selain tanggal 1, tanggal berapa lagi? Tanggal 31. Oh, tanggal kan mau gaji. Oke, pagi. Oke, angkat tangannya dulu, angkat tangannya, angkat kedua tangannya, tepuk orang sebelah kiri kanannya, katakan bos. Bos, bos. Semangat ya, bos. Oke, kita lanjutkan. Ya. Berarti kita cek lagi, ya. Cek lagi. Tanggal berapa Anda bahagia dalam 1 bulan itu? Tanggal 1 karena gajian. Coba kita, ini tanggal berapa dong? Oh, tanggal 14 ya. Oke, jangan curhat, jangan curhat ya. Anggap ini adalah tanggal 1, iya kan? Aduh, maaf ya. Anggap ini adalah tanggal 1. Biasanya masuknya jam berapa? Oh, nggak tentu kadang-kadang. Tapi rata-rata jam berapa? Jam 7 pagi. Jam 6 pagi udah masuk. Pantaslah paling bahagia selain tanggal 1, tanggal 31 ada tanggal 30, coach. Kenapa? Karena besoknya pagi-pagi udah gajian. Kata Ibu Lili. Disebutin lagi, coach, ngapain sih? Oke, yes. Coba kita lihat, ya. Tanggal 1 bahagianya ya. Bahagia nggak ya? Coba bayangin tanggal 1 dari bawah ya? dan sudah jam 5, 1 jam lagi ada notifikasi masuk ke dalam handphone Anda. Oke, bayangin tanggal 1 gitu ya, jam 5 sudah mau menuju jam 6. Tiba-tiba jam 6 itu masuk notifikasi sejumlah uang masuk ke dalam rekening. Bahagia? Tapi wajahnya gitu. Saya hanya ingin mengkalibrasi dulu. Tegakkan badannya. Saya ingin Anda kalibrasi dulu. Kalibrasi dulu diri Anda gitu ya. Gak usah pikirin setelah itu ngapa-ngapain, gak perlu. Yang saya tanya adalah ketika masuk sejumlah uang itu di rekening Anda. Oke? Bayangkan udah jam 5 mau menuju jam 6, tiba-tiba oke lah, beriring jalannya waktu, tiba-tiba udah jam 6 dan masuk notifikasi WhatsApp dari bank tertentu itu, masuk sejumlah uang di dalam rekening Anda. Bahagia? Bahagia atau sangat bahagia? Kalau bahagia, tepuk tangan dulu dong yang meriah. Yes, dari wajahnya sangat bahagia. Pertanyaan saya, berapa lama bahagianya? Berapa lama bahagianya? 1 jam? 1 hari? 1 hari? 1 jam? Oh, pantaslah. Ini udah tanggal berapa? Oh, pantas wajah-wajahnya penuh-penuh pengharapan ini. Coba pagi. Saat Anda dalam puncak bahagianya, itu adalah puncak kinerja Anda yang terbaik. Iya kan? Saat bahagianya Anda, coba bayangin, sebenarnya beban kerja Anda di semua hari itu sebenarnya sama. Hanya saja kadang-kadang berbeda ketika tanggal 31 atau tanggal 30 ke tanggal 1 itu berbeda.
Kenapa? Karena Anda lagi bahagia-bahagianya. Kalau tanggal 1 Anda diberikan pekerjaan, kerjain ini ya, oke, nggak apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena tanggal 31 atau tanggal 1 kerjain ya, iya. Belum lagi dikerjain, tambahin lagi, ini ada kerjaan, oh nggak apa-apa, nanti saya kerjain ya, iya. Ada lagi ini, boleh minta tolong nggak? Boleh, nggak apa-apa, nanti saya kerjain. Kenapa? Karena memang lagi bahagia-bahagianya. Betul ya? Jadi ketika kita bahagia, maka disitulah puncak kinerja kita sebenarnya yang terbaik. Tapi kalau hari-hari yang lainnya dikasih pekerjaan lagi, tuh kan belum selesai kerjaan ditambah lagi. Tuh apa lagi ini? Servis tambahan kerjaan aja lagi. Apaan ini? Itu makhluk apa lagi tuh? Emang apa yang saya dapat? Tambah lagi. Emang apa yang saya dapat? Beda kan kalau tanggal 1. Kenapa? Kalau tanggal 1 biasanya masuk kantor puskesmas itu jam berapa? Oh, jam 7. Wish, kalau ini jam 5 sudah ada di puskesmas. Lebih awal dari security. Iya kan? Kalau jam 5 bahkan security itu, wah kamu telat bro, pagi gitu. Kenapa? Kok beda banget? Gimana nggak beda hari ini? Bekerja tuh harus dengan semangat gitu ya. Oh gitu, iya. Kenapa? Karena tanggal 1. Iya kan? Apalagi kalau tunggu remon keluar, semangat banget. Apalagi kalau mau THR keluar atau gaji 13 mau keluar gitu kan. Kalau gaji 13 rutin juga tanggalnya aja, tanggal berapa? Oh, belum tentu. Nah, tuh kan wajah-wajah penuh pengharapan. Oke, pagi. Saya ingin mau nanya dulu. Saya mau hitung-hitung dulu. Oke lah, yang 1 jam dulu kita hitung ya. Berarti kalau dia bahagia dalam 1 jam, 1 bulan kan 1 jam ya. Berarti kan kalau 1 tahun kan kali 12 ya. Berarti 1 tahun 365 hari itu bahagianya berapa lama? Ya Allah, 12 jam. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa bahagianya cuma 1 jam? Oh, auto debit. Udah ada plot-plotnya masing-masing. Ada bahkan juga itu tadi di sini gitu ya. Ada yang curhat buat bayar UKT anak gitu. Ya Allah, coba bayangin. Oke lah, kita hitung berarti yang 12 hari deh. Ya Allah, tapi gimana ya? Bayangin, dari 365 hari, bahagianya itu cuma 12 hari. Berarti 340 harinya itu hari apa? Ya Allah. Angkat kedua tangannya dulu. Tepuk orang sebelah kiri kanannya. Katakan, bos, tobat bos, tobat. Bayangin, udah ditunggu-tunggu selama 30 hari, masuk bahagianya 1 jam. Ya Allah. Kacau. Pantes gitu ya. Datang pasien gitu, ibu bidan. Apa ibu bidan? Nggak tahu apa, gaji habis. Ya kan? Didatengin sama warga, suami istri dateng gitu kan. Alasannya apa? Alasannya adalah penyuluhan. Padahal kemana dulu? Ngajir kemana-mana. Astagfirullahaladzim. Pagi. Oke. Mungkin 1 hari, mungkin 1 jam. Karena sejumlah itulah yang masuk di dalam rekening. Coba kita berandai-andai, kita berdoa. Ada lebih dari 100 orang di dalam ruangan ini. Saya yakin dan percaya ada ahli ibadah. Mudah-mudahan doanya dikabulkan, kita semua, Anda semua, gitu kan. Kemudian belum juga doa. Amin. Oke, didoakan di semua kita berdoa gitu ya. Income Anda setiap bulan dilipat gandakan oleh Tuhan. Biasanya yang paling kencang biasanya itu yang utama gitu ya dapat. Gitu ya.
tiba-tiba lewat malaikat, wih, doanya nih kenceng banget nih Allah gitu kan ya. Tuh, doain gitu kan, coba ya, aminin dong. Amin. 2 kali lipat. Amin. Income Anda, entah dari mana aja lah kalau income kan, tiba-tiba Anda bekerja apakah, tambahan apakah, tiba-tiba income-nya bertambah 2 kali lipat. Oke. Bahkan 3 kali lipat. Jamaah. Oh, jamaah. 3 kali lipat, bahagia. Bahagia atau sangat bahagia? Aminkan dong. Amin. Sudah 3 kali lipat, gitu ya. Sudah 3 kali lipat. Mungkin nggak saya bertanya begini, itu sudah 3 kali lipat masuk ke dalam rekening Anda setiap bulan. Oke. Mungkin nggak ada di antara Anda yang akan ke bagian pegawaian Anda, oke, bagian bendahara, dan Anda bertemu khusus dengan beliau atau kepala dinas, ya kan? Ketemu, Pak, saya mau diskusi apa gitu. Ini kami udah dikasih 3 kali lipat nih, Pak, ya kan? Jadi setelah ini, kalau teman-teman saya yang lainnya dinaikkan 4 kali lipat, please, saya nggak usah. Saya udah nggak mau. Saya ampun dengan rezeki saya. Saya udah nggak mau. Tapi kasih beban pekerjaan kepada saya tetap banyak gitu. Semua bahkan banyakin pekerjaan saya. 3 kali lipat aku udah cukup. Yang lainnya mau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ditambahin bebas. Kalau saya nggak perlu. Kira-kira ada nggak yang bakal ketemu dengan kepala dinas begitu? Oh, nggak ada, kenceng bener Bu ya. Nggak ada gitu ya. Kalau bisa ditambahin lagi ya Bu ya. Oke. Berarti pertanyaan saya begini, pagi 2 kali lipat cukup tak? Kurang. 3 kali lipat cukup tak? Kurang. Cukup. Ada yang cukup boleh angkat tangannya. Oke. Ada yang kurang angkat tangannya. Nah, ini masih realistis nih. Yang cukup angkat tangannya. Oke, banyak ya, tepuk tangan dulu yang meriah. Cukupnya 1 bulan pertama. Cukupnya 2 bulan pertama. Cukupnya 3 bulan pertama. 4 bulan kemudian, wah, ini di rekening udah ada nih, udah banyak nih ya. Kayaknya yang tadinya punya handphone merek Berry kayaknya udah perlu harus diganti nih. Dengan merek tertentu, mungkin apel, buah apel yang digigit, nah itu cukup kali ya. Apalagi keluaran terbaru tuh, 17 gitu kan. Kayaknya perlu nih itu. Bukan cuma 1, tapi kayaknya 2. Cocok. Oke, 1 buat pribadi, 1 buat pasien. Bidan. Ya kan? Oke. Kayaknya udah ini nih, tasnya kayaknya perlu diganti deh. Ya kan? Biasanya pakai tas yang dibeli di pasaran aja gitu kan. Kalau sekarang udah di outlet, datang ke Jakarta, ke Grand Indonesia, 1 tempat toko tas di sana, harganya ratusan juta. Belilah di situ. Beli. Cara bawanya pun udah mulai beda. Ada tasnya nggak Bu? Mana tasnya Ibu? Ada tasnya Ibu? Nih. Kalau beli di pasar, jalannya pun berbeda. Iya kan? Jalan. Iya kan? Tapi karena ini merek tertentu. Halo Jeng. Kalau ngomong, tasnya kan biasa taruh di bawah, ini taruh di atas. Dilus-lus sambil ngobrol. Berharap apa? Dilihat. Diliatin. Ditanya, itu mah merek ini ya seri berapa gitu, ada yang terbaru, beli lagi, ya kan? Yang tadinya terima kasih Bu, terima kasih Bu, Ibu, terima kasih banyak. Ya, lagi ngobrol ya udahlah ya. Oke. Nah, tadinya pakai motor, sekarang coba bayangin kalau saya ke pustu, kalau saya ke rumah, kalau saya ke puskesmas, kan selama ini saya sudah pakai perawat mahal. Masa di jalan harus kena matahari?
Ya harus kena AC lah. Akhirnya yang motor itu diganti dengan roda 4 yang ada AC-nya. Ini enak nih, ini baru gue nih. Yang sudah punya roda 4, karena sudah 4 bulan, 3 bulan, apa yang dilakukan? Kayaknya ini udah cocok dengan seri terbaru, mobil seri terbaru. Artinya apa? Anda akan naikkan taraf hidup Anda, dan ujung-ujungnya 3 kali lipat itu cukup? Tidak akan pernah cukup. Gak akan pernah cukup. Seberapapun gaji yang Anda dapatkan itu, peroleh itu, percaya saya, itu tidak akan pernah membuat Anda cukup. Karena manusia tidak akan pernah puas dengan strong wife, dengan gaji, dengan bonus. Berapapun Bapak Ibu. Coba ceritakan, coba lihat orang-orang yang menggunakan jas warna orange itu, pertanyaan saya, mereka yang ditangkap KPK itu adalah orang-orang yang secara strong wife sedikit atau sangat banyak? Banyak. 1,4 miliar 1 bulan gak cukup. Apa yang dilakukan? Kumpulin 300 triliun. Karena apa? Karena strong wife. Karena strong wife. Angkat kedua tangannya, tepuk orang sebelah kiri kanannya, katakan bos, tobat ya bos, tobat ya bos. Oke, pagi, semangat pagi. Oke, gak akan pernah cukup, betul tidak? Atau ada yang cukup? Atau ada yang cukup? Percaya saya. Tapi pertanyaannya, jujur gak perlu angkat tangannya, tapi cukup Anda berdialog dengan diri Anda selama ini. Gak perlu juga Anda sampaikan kepada saya, tapi Anda kalibrasi diri Anda yang membuat Anda bersemangat bekerja itu karena strong wife, ya atau tidak? Yang Anda kejar dengan pekerjaan Anda adalah strong wife. Berapa lama membuat Anda bahagia? Dan sebanyak apapun Anda tidak akan pernah bahagia. Ibarat manusia itu diberikan gunung emas yang pertama, dia akan mencari gunung emas yang kedua. Dia akan mencari gunung emas yang ketiga. Dia akan mencari gunung emas yang keempat. Karena manusia itu tidak akan pernah selesai dengan strong wife. Ibarat manusia kehausan diberikan air laut, tidak akan pernah menyelesaikan dahaganya. Pertanyaannya, pekerjaan Anda curahkan kepada apa? Strong wife? Gaji? Mau bilang saya enggak coach, banyak di sini. Bagus, gak apa-apa. Ya kita nggak lihat siapa yang nulis, tapi minimal Anda tersadar. Berapa banyak sih? Pertanyaan saya, salah nggak kalau kita jadikan strong wife itu penyemangat? Salah atau tidak? Salah atau tidak? Gak salah. Gak salah. Toh Anda tetap butuh untuk beli skincare yang bidan-bidan ini, betul? Yang di frontliner Anda perlu cantik untuk berada di resepsionis, betul? Coba bayangin kalau Anda lusuh aja di resepsionis itu, ya kan? Langsung pertama kali, wah dinilailah Anda. Iya kan? Berarti butuh strong wife untuk itu? Butuh? Yes. Butuh strong wife untuk bayar UKT anak? Betul? Butuh strong wife untuk membahagiakan keluarga Anda? Betul? Butuh strong wife untuk bayar listrik Anda di rumah?
Yes. Untuk beli baju, beli bensin dan lain segala macamnya? Yes. Tidak salah kalau Anda jadikan penyemangat. Yang salah ketika dia jadi tujuan utama. Ketika dia jadi tujuan utama. Karena keluarga semangat, karena anak berapa lama sih? Ya kan? Coba tanya sama orang-orang yang sudah usia berapa anaknya. Ya kan? Mungkin usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, wah lagi unyu-unyunya bahagia gitu kan. Tapi setelah usia 15 tahun mulai beranjak remaja gitu kan, apalagi yang perempuan usia 17 tahun tapi masih sangat suka banget pakai baju adiknya yang usia 7 tahun. Gelembir kanan kiri atas bawah semuanya kebuka kiri kanan. Apa enggak stres Anda? Dia keluar sana. Iya kan? Dang dik dang gitu. Ya, Anda ini Pak, ini anak kita kok jam 10 belum pulang ya? Mulai deg-deg ser gitu, aduh gimana nih anak gadis aku gitu kan ya, usia atau udah jam 12, aduh ya Allah belum juga, ditelepon gak diangkat segala macamnya, jam 3 pulang, ketuk-ketuk pintu, anak kita pulang ayah gitu, buka pintu, halo coy, orang tuanya jadi coy, kenapa rumah kita gerak-gerak gini, berapa lama? Ya kan? Siapa di sini yang paling lama usia pernikahannya, boleh angkat tangannya? Berapa tahun, Bu? 27 tahun. Ada di atas 27 tahun? Oh, 28. 29, ada 30. Ada di atas 28 tahun? Ada di atas 28 tahun? Oke, Ibu. 28 tahun. Ibu, saya mau tanya sama Ibu. Namanya Ibu siapa? Ibu Winarti. Ibu Winarti pernah nggak? Oke, kita dengerin dulu. Bu Winarti pernah nggak dalam kehidupan Ibu Winarti? Ibu Winarti sudah bekerja jadi PNS berapa lama? Jadi bidan? 20 tahun. 20 tahun. Bayangin, Ibu sudah 20 tahun membantu perekonomian keluarga. Betul, turut bertanggung jawab di sana. Selain itu juga Ibu kemudian mengurus rumah tangga. Betul. Pernah nggak suami berkata begini sama Ibu? Panggilannya siapa? Mama atau Ibu? Ibu, dipegangnya Ibu, ditatapnya mata Ibu dengan penuh kasih sayang. Dipegang, terus dia berkata kepada Ibu, terima kasih Bu, karena sudah berjuang bersama selama ini. Pernah nggak Bu? Oh nggak pernah. Langsung dia, nggak pernah. Nggak pernah Bu. Iya. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda, tegakkan badannya, lihat ke sini. Lihat ke sini. Untuk orang yang sangat dekat dengan Anda saja, Anda kerahkan semua kehidupan Anda kepada itu. Gak pernah tuh mengatakan terima kasih. How come kemudian Anda memberikan tumpuan kebahagiaan Anda itu kepada yang terbatas itu? Be quiet. Pertanyaan saya gini Bapak Ibu. Ya kan, 50 tahun yang lalu atau pada saat Anda masih anak-anak bahkan bayi gitu ya, lahir gitu, ada nggak tertulis di sini suatu saat nanti jadi bidan? Ada nggak? Nggak ada. Pernah nggak Anda kepikiran bahwa Anda akan jadi PNS di puskesmas Anda? Ada nggak? Tiba-tiba Anda di sini. Tiba-tiba Anda di sini. 70 tahun yang lalu Anda ada atau tidak? Di muka bumi ini. Belum ada, tiba-tiba ada. Siapa Anda? Di mana Anda? Dan mau kemana Anda? Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Banyak nggak bidan-bidan di luar sana yang berpotensi atau secara potensi mereka jauh lebih baik dari Anda untuk bisa menempati
si Anda saat ini? Untuk menempati posisi Anda saat ini, banyak atau sangat banyak? Sangat banyak di luar sana. Iya kan? Organisasi IB aja itu banyaknya luar biasa. Iya kan? Lebih besar dari ID, bener nggak? Seluruh Indonesia. Berarti banyak banget. Lalu pertanyaannya, mengapa Anda yang berada di tempat ini? Lalu, siapa yang membuat Anda berada di situ? Siapa yang membuat Anda berada di sana? Pertanyaannya, siapa Anda? Di mana Anda? Dan mau kemana Anda? Lalu mengapa Anda tumpukan semangat Anda kepada selain Grand Y Anda? Saya hanya ingin sesi ini Bapak dan Ibu kita selesaikan dengan satu pemahaman yang jauh lebih dari hanya sekedar logika aja. Tapi dia menghujam di dalam dada.